Kita masih dengan Imam Al-Ghazali dengan kitab Bidayatul Hidayahnya. Kita sudah sampai kepada pendidikan menjaga anggota tubuh. Menjaga anggota tubuh dari keharaman. Wa ammal batnu, adapun perut. Fahfadhu, maka jagalah perut itu min tanawulil harami, dari mengambil haram. Derajat pertama. Wasyubhati, dan yang syubhat, derajat berikutnya. Haram harus, begitu juga syubhat, martabat. Maka haram harus betul-betul kita hindari. Tidak usah ditawar. Syubhat harus kita hindari. Akan tapi yang namanya syubhat itu adalah sesuatu yang tidak bisa dikatakan halal, tidak bisa dikatakan haram. Namanya syubhat. Syubhat tidak bisa dikatakan halal, tidak bisa dikatakan haram. Itu namanya syubhat. Misalnya, barang syubhat itu, ada orang memberikan kepadamu harta, uang. Yang orang itu punya kebun, punya sawah, punya pertanian. Kalau dari pertanian dan kebunnya, tentu itu adalah halal. Tapi dengar-dengar juga kamu tahu, bahkan kamu juga tahu bahwasanya orang ini juga menjalankan riba. Berarti itu jelas haram. Cuman kalian tidak tahu mana yang diberikan kepada kalian. Kalau dia ngomong ini adalah dari kebunku, maka jelas halal. Kalau dia ngomong ini adalah hasil ribaku, jelas haram. Cuman dia nggak mau ngasih begitu saja. Setelah itu orangnya pergi, kita bertanya juga nggak bisa. Makanya kita tidak bisa memastikan itu dari barang haram, tidak bisa memastikan dari barang halal. Makanya subhat. Subhat bukan sesuatu yang haram. Karena bukan sesuatu yang haram memang tidak dosa. Kita mengambilnya. Tapi bukan sebuah keutamaan. Yang utama adalah kita menghindar dari subhat. Dalam hadis innal halaya bayun, innal harama bayun, innal halal bayun. Hayal, halal, haram itu jelas. Tengah-tengahnya adalah hal yang subhat. Sehingga orang punya pangkat tinggi itu bukan menghindar dari yang haram, menghindar yang subhat. Bahkan nanti naik lagi pangkatnya bukan sekedar yang subhat, di antara yang pasti halal pun masih dipilih mana yang paling halal. Wahris ala talabil halal, dan semangatlah terus untuk mencari yang halal. Haris adalah bersemangat besar, berkeinginan besar, berkemauan besar untuk mencari yang halal. Jadi urusan rezeki harus yang halal. Fa'idha wajadtahu, kalau sudah engkau menemukan yang halal, fakhris, maka berusahalah engkau ala antak tasira minhu, hendaknya biarpun sudah mendapat yang halal, ini pendidikan lagi untuk naik lagi pangkat akhlak. Antak tasira ala antak tasir, hendaknya engkau juga membatasi. Antak tasira, engkau membatasi minhu, dari harta halal tersebut, ala maduna syibai, jangan sampai kekenyangan. Biarpun halal bukan sampai derajat kekenyangan. Sehingga kekenyangan pun bukan satu yang baik. Makannya berlebihan. Dan khususnya manusia ini perlu merenung betul. Sebelum kenyang, selesai. Sebelum kenyang full, stop. Jadi menikmati betul. Fa inna syiba, karena yang namanya kenyang itu yuqassil qalbah, mengeraskan hati. Hati keras susah dinasihati, hati keras susah menitikkan air mata, hati keras susah terenyuh mendengar petuah, hati keras susah untuk tawadhu. Wa yusiftu dhihna, mengurangi kecerdasan. Ada yang ngomong kalau tidak kenyang saya tidak konsen, itu kebiasaan namanya.
Padahal yang dimaksud di sini adalah cerdas, cerdas hati, cerdas pikiran. Memang kalau sudah lapar berlebihan juga nggak konsen. Seperti halnya kekenyangan, biasanya ngantuk. Dan memang pas-pas, jangan berlebihan. Wa yubtilul hifdha, membatalkan hafalan, jadi menjadi kurang cepat lupa orang kenyang itu. Ya mungkin kalau kita cermati, itu hikmah dikatakan para ulama, tapi kalau kita raba-raba mungkin ya biasanya kalau sudah banyak makan, banyak ngantuk, banyak tidur, malas murojaah, hilang. Kan gitu. Tapi kalau sudah para hukama, orang-orang alim yang menulis seperti Imam Ghazali tentu, ya dari, makanya kalau tulisan ulama itu, selagi tidak bertentangan dengan syariat, selagi itu, mungkin tidak ada hadisnya, tidak ada Qur'annya, bisa saja adalah itu ilham yang Allah berikan. Atau berdasarkan pengalaman, sesuai dengan pendidikan mereka. Nggak usah kita bertal mana dalilnya Qur'annya, enggak ini. Nah, kalau orang, apalagi nanti kalau kita baca kitab ta'lim bagaimana? Kalau orang makan banyak kan yurithul bulgham, menjadikan otak dahak yang turun dari kepala itu dahak yang menjadikan kecerdasan itu berkurang, hafalan berkurang. Ya dihindari saja. Dihindari saja. Uyuthkilul a'dha, dan menjadikan berat badan anggota tubuh untuk beribadah. Anil ibadati. Wal ilmi. Cari ilmu jadi malas. Wa yukawwish syahawati, dan menguatkan syahwat. Wa yansuru junudash syaitan, dan akan menjadikan membantu pasukan-pasukan syaitan. Ya pasukan syaitan di dalam diri kita ini ada namanya hawa nafsu. Sebagian mengatakan seperti itu, pasukan-pasukan syaitan dan atau perangkap-perangkap setan yang ada dalam diri kita yang menjadikan kita menjadi tunduk kepada syaitan. Pintunya adalah hawa nafsu. Ya kan? Sudah kalau nuruti hawa nafsu langsung ikut setan. Setan melalui hawa nafsu ini, setan bermain dengan hawa nafsu. Ngiming-ngimingi dengan hawa nafsu. Sehingga mengikuti keharaman. Wasyiba'u, kenyang itu minal halal, yang dari halal. Kenyang dari halal saja. Mabda'u kulli syarrin, sebab segala ketidakbaikan. Bagaimana? Halal, kenyang halal. Kenyang dari halal itu saja menjadi sebab banyak ketidakbaikan. Subhanallah. Fa kaifa minal haram, bagaimana dari yang haram? Halal saja kalau kekenyangan banyak tidak baiknya. Belum lagi nanti obrolan dengan para dokter, kalau orang penyakit langsung urusannya adalah pola makan. Sering disalahkan makanannya, padahal cara makan yang salah. Mulai kapan daging membahayakan? Tidak membahayakan kecuali berlebihan. Mulai kapan garam membahayakan? Tidak berlebihan. Mulai kapan? Tidak ada. Manusia sendiri yang berlebihan. Makannya berlebihan. Wa talabul halali fariidatun ala kulli muslimin, mencari yang halal itu wajib. Ibadah. Maka jangan ragu siapapun, para santri, kalau mengingatkan orang bekerja mencari halal itu ibadah. Ada nilainya di hadapan Allah. Wajib. Kalau kewajiban pahalanya besar, maka sering orang tertipu. Sebaliknya ibadah banyak, tapi dari yang haram, mau ke mana dia? Ibadah dengan yang haram tidak diterima. Wal ibadatu wal ilmu, ibadah ataupun ilmu, bisa menuntut ilmu, pulpennya ngambil miliknya temannya, nyekolahkan anaknya dari harta haram. Atau di pondok sering makan haram, ngambil milik temannya, naudzubillah. Haram, menuntut ilmu, haram bukunya, haram. Suka gosok pakai sandal temannya dan sebagainya. Jangan dianggap sepele ini. Ini urusannya dengan Allah yang memberi ilmu. Makanya di pondok harus warok betul. Selagi bukan sandalku tidak boleh aku pakai. Selagi bukan pulpen tidak boleh aku pakai. Kalau aku harus pakai, pinjam dong. Mungkin ada berkata, di pondok sini udah biasa sama-sama ridho. Bukan ridho, sudah terpaksa dia. Setiap beli sandal hilang, nggak ada.
Bukannya ridho beneran dia, nggak boleh. Para santri dimanapun kalian berada, harus dirubah dong budaya pondok itu. Nggak boleh mengambil sandalnya temannya. Budaya jelek tidak boleh karena gosop tetap gosop, sekecil apapun gosop. Pulpennya, makanan. Sekarang mulai dari waktu itu menuntut ilmu, makanannya haram, kertas bukunya haram, mau apa? Dapat ilmu apa itu? Wal ibadatu wal ilmu, ibadah serta ilmu yang didapat ma'aklil harami, dengan makanan yang haram, kalbina ala sirjin. Seperti membangun sesuatu di tumpukan kotoran sampah, nggak bisa kuat. Kita merenung kenapa Imam Ghazali kok menggambarkan sirjin ya? Kalau tidak lumpur itu saja, lumpur bisa pakai untuk tayamum. Sirjin sudah kotor, nggak kuat, gitu loh maksudnya. Jadi kadang tak renung, apa sih sirjin? Kenapa kok bina alal mak, air sekali, mak buat wudhu bersih, suci. Oh sirjin, kotoran, sudah kotoran, tidak berguna, sudah. Bikin runtuh bangunan, yaitu. Fa'idha qana'ta minas fissanati, kalau seandainya ini gambarannya, cara hidup, biarpun kamu tidak harus seperti ini. Jika dalam 1 tahun kau cukup, bikamisin khashinin, dengan satu baju yang kasar itu, maksudnya pandai-pandailah kita itu mencukuri. Kalau seandainya dalam 1 tahun kamu bisa cukup hanya satu baju yang kasar itu, wa fil yaumi wa lailati, dan sehari semalamnya cukup biraghifaini, dengan 2 potong roti. Minal khashkar, khashkar ini adalah sesuatu yang paling jelek. Jadi kalau barang yang rongsokan, KW lah, paling jelek lah gitu. Jadi roti yang paling jelek. Seandainya sehari jual roti, bajumu hanya 1 setahun. Kemudian watarak tataladzudha, dan engkau menghindari daripada enak-enakan. Bi'aja bil utmi, dengan lauk pauk. Kau menghindari lauk pauk. Maksudnya bukan membangun ketamaan, jadi membiasakan bagaimana kalau kita mensyukuri apa yang Allah berikan. Sudahlah makan seadanya. Kira-kira kapan kita akan kesusahan mencari rezeki? Sehingga selama ini kita mendengar bahwasanya kita susah mencari makan dan sebagainya. Bukan susah, karena cara makan kita sudah nggak sehat, tidak menyesuaikan dengan pemasukan kita. Sudah tahu suaminya pemasukannya pas-pasan. Ini kejadian juga di masyarakat. Suaminya masaknya pas-pasan, istrinya nggak pernah kenal cara masak. Belanja tuh, makannya beli makanan jadi semuanya. Alasannya nyenangkan suami dan sebagainya. Suaminya nyungsep. Ya, memang fitri kan, bagaimana zaman dulu itu biasa. Nasi putih biasa. Telur dadar dikasih tepung. 1 telur bisa membuat ber5, selesai. Sedikit sekali. Makanannya adalah makanannya mungkin ya tidak bergizi-gizi amat, juga tidak terlalu. Tapi alhamdulillah orang pada sehat-sehat, pintar-pintar orang dulu juga. Makanya termasuk hari ini, untuk menjadikan kita cukup sebelum tampak cukup adalah cukupnya hati. Ghinan nafsi. Kaya hati. Sehingga makan sebenarnya. Yang bikin enak makan tuh apa sih kan? Lauk yang paling enak adalah lapar. Ya, kalau lapar enak ya. Itu lagi masak nasi, kamu tidak pernah masak sih coba. Kalau masak nasi itu belum apa-apa itu sambil ngangkat nasi putih itu coba sudah enak tuh, kenyang sendiri itu nanti. Coba-coba itu nasi putih loh padahal. Sehingga yang menjadikan kita tidak enak itu perasaan sok. Aku nggak biasa, aku nggak ini. Buang itu orang di hutan belantara sana, kasih nasi putih sama kecap, makan dia lahap. Sok banget tuh manusia. Karena kesombongan itu menjadikan dia ruwet. Padahal dia bisa makan, nggak bisa, kalau nggak ada ini nggak bisa saya, nggak biasa, bukan nggak bisa. Nah, ada ruwet nih. Apalagi di depan orang, kadang-kadang orang ngasih, kadang nggak biasa. Suami yang ngasih, ya, istri yang ngasih, aku nggak biasa. Aduh, repot banget.
Teringat guru mulia pendidikan. Abu Yahya Hasan Baharun waktu itu. Kan beliau sering sekali makan dengan santri. Maka, cuman kebetulan waktu itu kita lagi tidak tahu di rumah seseorang begitu, rumah. Ada petis. Petis itu adanya di Madura yang banyak. Ternyata di Cirebon juga ada. Kita belum pernah kenal petisnya, karena petis kan bau. Akhirnya kita tidak makan, dilihat sama beliau, cuman beliau lembut, tidak mengingatkan saat itu. Matakul petis, tidak makan petis. Tidak bisa. Kata beliau, nanti belajar. Belajar makan petis. Khawatir nanti di sebuah tempat kamu diberi petis sama orang, lalu kamu tidak suka. Dia sedih dia. Apalagi kamu seorang ustadz. Seorang alim ustadz. Diundang rumahnya orang, dikasih petis, kamu bilang, aku tidak makan petis. Sedih dia. Sedih dia. Mulai itu kita mulai colek-colek ngerasain petis. Kebetulan kita punya teman orang dari Masa Lembu, petis gorengnya enak. Kalau ini mungkin dengar Masa Lembu sana suka bawa petis. Colek enak. Akhirnya kok enak. Akhirnya sudah bisa makan petis. Akhirnya menjadi hobi makan petis. Bukan masalah petisnya, akan tapi belajar. Ini cerita ini kami ceritakan 3-4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Gara-gara kita cerita begitu dikirim petis, mana-mana orang ngasih petis, kita suruh makan petis. Enggak, bukan, suka. Enggak usah, biarpun kamu pabrik petis, enggak usah ngirim petis ke Buya ya. Di rumah masih banyak petis ini. Kadang-kadang ini salah. Ini kita cerita 5 tahun yang lalu, saya ngomong saya senang petis. Waduh, banjir petis ini. Semua ada petis, semuanya petis. Saking sayangnya orang kepada Buya, petis. Ya, enggak. Kalau Buya ngomong senang begini, memang senang. Tetapi semua makanan Buya suka. Ya, semua makanan Buya suka. Tapi tidak semua makanan harus dimakan, itu namanya orang rakus. Nah, ya, jadi, jangan sekali-kali mengatakan Nabi itu kalau makanan tidak senang cukup ditinggalkan. Enggak usah mengatakan aku tidak suka. Ini ada orang ribut menjadikan dirinya susah. Dan saya juga masih ada hawa nafsu seperti itu. Cuman karena ada ya, tapi subhanallah ya. Gara-gara kurang apa saja sudah tidak jadi makan, itu kan rugi sendiri ya, mogok ya. Padahal disajikan sama istrinya nasi goreng. Cuman gara-gara ya kurang kerupuk itu saja lah, kerupuknya. Mana kerupuknya? Kan saya biasa makan kerupuk. Sudah kamu makan sekali. Mana makan? Mogok dia, marah. Ya enggak ada kerupuknya. Kurang, ini kebiasaan. Jadi kita biasakan yang sederhana. Yang menjadikan orang tidak bisa makan itu adalah biasanya action. Kalau masalah tidak bisa karena belum biasa, itu bisa dibiasakan biarpun kita tidak boleh memaksakan. Tapi kalau memang adanya itu, lihat selagi itu halal, bersih, thayyiban, halalan, belajarlah. Belajar. Kalau sudah senang menjadi biasa. Kalau melihat kebiasaan orang itu memang kadang-kadang aneh. Buya di Arab, di pasar Arab sana, melihat di pasar itu ada jeruan ikan itu. Dalaman ikan namanya apa? Apa yang pernah di Yaman ya? Yang dijual di pasar itu potong-potong itu. Girish. Ya Allah, gimana bisa makannya? La ilah Allah. Cuman kita berpikir, tidak usah ngolok deh. Coba orang Arab ke Jawa Timur, melihat rujak ulek, menjijikkan warnanya hitam. Tapi saya doyan. Sudahlah, nggak usah mencaci memang. Kebiasaan masing-masing kok. Coba, saya mengatakan, makannya gimana? Enggak. Belum biasa. Coba bayangin orang Arab melihat orang buka rujak. Warna rujak, petis hitam itu. Tapi enak, itu kan. Tapi orang Arab belum biasa, nggak enak. Sudahlah, maka jangan mencaci makanan. Karena belum biasa saja. Itu paham ya? Jadi, urusan makanan jadikan segampang mungkin. Jika kamu di negeri Arab, gaya makan Arab. Oke, ke India. India, ini. Ya, jadi mudah, tidak harus begini, ini, seroro, ini, aku hobi. Ada action. Hobinya tuh hobi action. Hobi, gara-gara temannya yang keren itu hobinya begini, saya keturunan hobi ini. Nah, action. Padahal di rumah tuh biasa makan apa gitu. Cuman kalau actionnya nggak mau lagi sudah. Saya nggak biasa.
Kisah action suatu ketika ini ada orang anak kampung kuliah di kota, temennya orang kaya. Waktu itu ada promo di televisi, coklat jadi coklat. Dia enggak pernah beli itu. Rupanya sama kawannya dikasih sekali dong. Di rumah kalau sama teman-temannya di kampung cerita, wah ini hobi, ini coklat kesukaan saya. Padahal makan juga enggak. Action. Urusan makan jadi action loh ya. Padahal dia makan coklat juga enggak, beli aja dikasih temannya satu cuil dia. Wah enaknya masalah action, bikin pamer. Termasuk orang masalah makanan ada, harus di rumah makan mahal. 300.000 satu porsi. 200.000 satu porsi, Masya Allah. Padahal di warung sebelah itu cuman 7.500 sudah kenyang. Sehat lagi. Lega itu hati, nerima, ini rizki dari Allah, nikmat. Apalagi dihubungkan yang memberi adalah ibundaku, istriku, suamiku. Ini tempatku mau belajar, Allah. Dulu ini laki-laki, waktu mondok, ini laki-laki santri, mondok. Di pondok itu waktu Buya mondok itu paling banyak menu paling sering adalah ikan tuh ada macam-macam ikan. Paling banyak di Jawa Timur tuh ikan. Ada ikan ayam, ada ikan laut, ikan tempe sama ikan tahu juga. Ini disebut ikan juga. Ikan tahu sama ikan tempe. Ini. Tempe itu paling sering. Sampai guyonannya itu mungkin ini kalau di Rongsen kelihatan tempe semuanya. Kurang lebihnya begitu guyonannya. Mohon maaf. Seolah-olah lihat, karena apa? Perasaan saja dia. Sekarang kita tanya, nasi itu rasanya kayak apa sih? Ayo coba 3 hari gak pakai nasi di sini, stres kamu. Ya sebenarnya kenapa kok jadi biasa saja? Giliran makan tempe, action sebetulnya. Betul, waktu pergi ke Arab rupanya apa? Tanya anak Buya itu, pengennya tempe. Nah, ini waktu dia pengen tempe, subhanallah, tempe menu enak. Sama kerupuk, ya Allah kerupuk, subhanallah, merem-merem makannya. Termasuk diantaranya ikan asin. Ya, makanya Buya mengajak merenung bahasanya menjadikan enak tuh hatimu. Ikan asin. Ikan asin, Allah. Kalau ikan asin di Arab itu, kita nasi putih itu sama sepotong ikan asin cuil itu enak banget. Dapat kiriman ikan asin disayang-sayang. Maka betul yang menjadikan tidak nyaman adalah hati kita sendiri sok. Nggak biasa ini. Itu ya. Kemudian kita lanjutkan. Makanya orang enak makan. Ini kita syukuri. Yang nggak boleh tadi berlebihan kenyang, berlebihan, makan rakus. Nggak boleh. Tapi itu menjadikan dirinya adalah nyaman, mudah hidup, nggak repot adalah dengan kesederhanaan. Gambarannya baju cukup satu. Seandainya kamu cukup satu saja, kalau satu cukup bagimu, jangan tamak kepada yang lainnya cukup. Biarpun tidak harus satu, maksudnya sudahlah baju yang paling Allah berikan kepada kita. Sekarang lihat baju satu orang aja berapa hari ini. Dan bersama bergantinya waktu kadang-kadang ada perubahan akhlak. Perubahan cara hidup. Dulu baju robek dijahit, hari ini nggak ada orang jahit. Dibuang, na'udzubillah, ya kan? Coba. Kami seminggu biasa dulu waktu sekolah itu, biasanya yang paling sering robek itu kan di sini, belakang. Cuman pernah juga ada action dikasih lekat handip apa sih? Plus itu action enggak tahu itu enggak tahu itu gara-gara sinetron barangkali itu. Ikut-ikutan begitu. Yang jelas baju robek masih dijahit. Dan biasa bajunya kakak dipakai adik. Hari ini perlu diterapkan, jangan sok. Makanya wahai anak-anakku, para santri dimanapun kalian belajar, tolong bajumu yang sudah dipakai, rapikan, cuci bersih, taruh di plastik, simpan. Mungkin adikmu yang memakai, atau tetanggamu, jangan dibuang. Jangan dibuang. Takut mengurangi rezekimu nanti, karena kurang bersyukur, tolong ya. Makanya membiarkan baju keleleran, tidak peduli dengan pemberian orang tua, ini termasuk su'ul adab. Ini bukan santri yang ada di sini saja, saya ingat. Santri dimanapun, di pondok manapun. Ini untuk berlaku untuk semuanya. Subhanallah. Tidak tahu mana lebih enak waktu masakan disiapkan sama rasanya. Ini bicara tentang rasa. Buya juga pernah ngerasain mondok yang merasain makan masak
dimasakin langsung disajikan. Dan juga pernah ngerasain tinggal di pondok masak sendiri. Ternyata sering kita menemukan nikmat yang luar biasa waktu kita masak ala kadarnya. Dengan capek. Karena merasa itu perjuangan kita. Padahal kalau rasanya pas-pasan banget, berarti yang menjadikan enak apa? Perasaan diri kita sendiri. Gitu loh. Jadi jangan action deh ya. Kalian santri dimanapun kalian berada. Ada sebagian pondok yang langsung dimasak oleh pondok. Alhamdulillah. Kalau kalian masak sendiri juga jangan buat boros-boros ya. Ada aturannya. Mentang-mentang masak sendiri sok enaknya makan banyak dan sebagainya. Masya Allah. Dan memang kita perlu membiasakan dengan sederhana ini benar-benar. Mohon maaf, ini mungkin santri pemirsa semuanya itu. Siapakah di antara kalian yang sudah merasakan enaknya intip? Ada nggak tahu rasanya intip? Ada intip. Ayo kan sayang soleh. Para santri, intip itu adalah kalau masak nasi liwet, paling terakhir itu, biasanya itu kalau sudah diambil nasinya, dituangin kuah. Kalau tuangin kuah kan ngelontok sendiri gitu, langsung diambil, dimakan itu sedap. Apalagi pas sekarang belum makan malam begini itu enak rasanya. Bayanginnya. Buya ingin menjadikan makan tuh enak, gak usah action, harus mahal, resto mahal, rasanya. Enggak, tidak, sederhana di rumah kita. Itu menjadikan kita tuh kaya sebelum kaya. Kalau sudah orang gaya hidup begitu, mulai kapan dia kesusahan cari nafkah? Susah makan haram setelah itu kalau orang biasa dengan kesederhanaan. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah semoga Allah menjauhkan kita dari keharaman. Memudahkan kita untuk mendapat yang halal. Allah mudahkan urusan orang tua kalian. Untuk mendapatkan rezeki yang halal, penuh berkah. Memberikan kebahagiaan di rumah tangganya. Kalian menuntut ilmu, dimudahkan guru-guru pembimbing kalian, dijaga oleh Allah. Diberi segala kebaikan dan semoga Allah menjadikan antara kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Dimudahkan segala urusan, panjang umur, sehat, afiat, mengamalkan ilmu dan kelak bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.